One, two, three, focus. Teman-teman semua, hari ini kita kedatangan tamu spesial dari Departemen Kesla. Di sini ada kadepnya Hanif, sama ada sekdemnya si Siti Hikmah. Di sini kita bakal ngobrol-ngobrol santai mengenai Kesla itu apa sih? Karena kan Kesla juga baru, departemen baru yang ada di FOSI. Maka dari itu ini ada para narasumber hebat yang benar-benar hebat dan mengelola departemen itu tersebut. Maka dari itu kita akan ngobrol-ngobrol santai, kita bincang santai dengan para narasumber hebat ini. Oke, Hanif, bagaimana kabarnya pada hari ini? Alhamdulillah baik. Baik, kalau kuliahnya gimana? Kuliah juga aman, itu ada beberapa tugasnya. Apa tuh? Ada kendala nggak selama kuliah ini tentang tugas ataupun tentang yang lain, seperti yang lain? Kendala sih nggak ada. Lancar semua, Lancar. Masya Allah. Kalau Hikmah gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Tugas ataupun kewajiban ataupun yang lain-lain seperti yang lainnya lancar semua nggak? Lancar, mungkin tapi kalau bisa dibilang lancar banget sih enggak, karena belum selesai. Kalau saya mungkin baru enak gitu. Mantep, banyak tugasnya berarti ya? Mantap, banyak. Banyak sekali, Masya Allah. Oke, selanjutnya kita langsung mulai aja ya ke pertanyaan pertama. Mungkin ke Hanif nih, sebagai Kepala Departemen Kesla, Kesekretariatan dan Musola. Oke, yang pertama, sebagai departemen baru, apa sih tugas atau peran Kesla pada kepengurusan FOSI FH? Sebenarnya tugas utama Departemen Kesekretariatan dan Musola ini bersih-bersih musola dan bersih-bersih kesekretariatan. Sekretariatan FOSI. FOSI, ya intinya menjaga musola dan sekret agar tetap bersih dan dapat digunakan secara nyaman dan baik. Berarti Kesla ini sebagai departemen yang benar-benar bertanggung jawab tentang kenyamanan dan ketentraman yang ada di sekretariat musola. Dan mungkin ke Hikmah, pertanyaan selanjutnya, ada nggak sih sanksi yang bakal dikenakan kepada orang-orang ataupun para pimpinan gitu yang tidak menjaga kebersihan atau mengacak-ngacak musola ataupun sekretariat gitu? Ada nggak dendanya ataupun sanksinya gitu? Ya kalau untuk mungkin kayak merusak inventaris gitu, mungkin sejauh ini belum ada sih peraturan yang spesifik kalau misalnya mencoret-coret atau ngapain itu nanti bakal kena sanksi. Cuman memang kayaknya kalau dipikir ada baiknya dikenakan sanksi. Kalau sanksi itu mungkin bisa berupa denda atau dan lain sebagainya gitu. Tapi kalau untuk sanksi menjaga kebersihan, kalau untuk pribadi itu kan kayaknya menjadi tanggung jawab pribadi aja gitu. Cuman mungkin ada sanksi untuk teman-teman atau staf atau pimpinan yang mungkin lalai sama tugasnya, tugas untuk piket dan bersih-bersih gitu. Kan tadi kan Hikmah kan ngomong soal piket tuh. Kita kan terdiri kalau nggak salah ada 23 tuh 21 orang ya total pimpinan. 23. Nah itu kan berarti kan selama 7 hari kita kuliah sampai hari Jumat, itu ada nggak sih jadwal-jadwal piket ataupun penanggung jawabnya dari setiap piket itu berlangsung gitu? Ada. Kalau untuk khusus pimpinan kita ada jadwal piketnya sendiri gitu. Jadi dibuat per hari. Jadi kayak zaman-zaman kita sekolah dulu lah ya, ada piket harian gitu. Ada nggak dari mungkin Hanif ya, dari semua piket itu yang udah ditetapkan ke pimpinan, ada nggak sih selama seminggu itu yang nggak melaksanakan kewajibannya, misalnya kayak kabur ataupun dia tidak melaksanakan bersih-bersih gitu? Ya, ada nggak? pasti ada aja sih yang mungkin ada kegiatan lain sehingga dia nggak bisa melaksanakan piket rutin itu. Berarti ada juga berarti ya. Jadi kita langsung selanjutnya aja ya. Mungkin ke Hikmah, apa saja nih kegiatan rutin yang biasanya dilakukan oleh Departemen Kesla, baik untuk sekret ataupun untuk musola? Untuk kegiatan rutin, yaitu tadi yang disebutin tadi sama Azhar, yaitu bersih-bersih. Jadi kita tuh ada kegiatan bersih-bersih bulanan. Kalau terus untuk masjid itu kita sebulan ada 3 kali frekuensinya. Kalau untuk sekret itu kita sebulan sekali. Nah, sebenarnya kegiatannya tuh nggak cuma mencakup di bersih-bersih doang gitu. Kita tuh lebih ke mengelola gimana caranya masjid dan sekret itu bisa terurus dengan baik gitu. Jadi nggak cuma berfokus di bersih-bersihnya doang gitu, tapi ya ada hal-hal lain yang kita lakukan juga gitu. Kenapa setiap musola 3 kali ya tadi? Terus sekret 1 kali itu kenapa frekuensinya bisa beda, itu kenapa? Iya, karena
mungkin karena cakupannya juga kan, tempatnya kan kalau musola itu kan lebih Luas. terus juga umum gitu, dipakai sama banyak orang gitu. Jadi ya harus lebih sering dibandingkan secret yang mungkin digunakannya sama kita aja. Benar. Oke, pertanyaan selanjutnya mungkin ke Hanif ya. Ada nggak sih program unggulan dari Departemen Kesla? Nah, jika ada, program unggulan tersebut ditujukan untuk siapa? Untuk program unggulan dari Departemen Kesla ini ada yang namanya mading. Mading ini akan ditaruh di musola bagian ahwat. Di mananya? Di dindingnya atau di dindingnya. Nah, jadi targetnya ini untuk mahasiswa tentunya ahwat ya di Fakultas Hukum ini. Itu akan berisi tentang tentang dakwah-dakwah yang biasanya mengenai masalah anak muda pada zaman sekarang ini. Berarti mading itu kurang lebih isinya kayak keluh kesah ataupun quotes-quotes seperti itu ya, kurang lebih. Nih, untuk ke Nikmah kan mungkin tanggung jawab di akhwatnya mungkin madingnya itu ya. Nah, di situ ada nggak sih inovasi yang maksudnya inspirasi dari mana kok bisa menemukan mading tersebut untuk ditaruh di soft akhwat gitu? Boleh ceritain di sini? Oh iya, mungkin kalau bisa ceritain panjang dong berarti ya. Singkat cerita, nggak apa-apa. Untuk inovasi sebenarnya kalau mading kan udah umum ya. Kayaknya hampir di setiap tempat-tempat itu sekolah dan lain sebagainya itu pasti ada lah yang namanya mading-mading itu. Bahkan kita kadang sendiri di kamar tuh juga ada tembel-tembelan kayak gitu, khususnya kalau cewek gitu. Terus kalau misalnya kenapa pengen naruh itu buat di musola gitu, karena kan sebenarnya tujuan kita itu mau ningkatin literasi juga, minat membaca para mahasiswa gitu. Cuman kalau misalnya kita mau pakai buku gitu kayaknya kurang efektif gitu. Kalau melihat teman-teman sekarang tuh kan paling ditaruh buku ya ngapain sih, maksudnya kayak ya udah itu buku doang gitu aja. Kalau mau ini kan baca buku paling cuma mau ujian doang gitu. Nah, jadi gimana caranya supaya mereka tetap dapat ilmu tapi ya nggak perlu sampai sesusah itu loh mereka harus buka buku dulu gitu. Jadi ya kita ada ini namanya mading ini sendiri gitu. Jadi kayak materi-materi itu udah kita ringkas, kita buat semenarik mungkin untuk mereka baca gitu. Mading itu udah ada belum sih sampai sekarang di itu tuh, atau masih rencana dulu gitu? Udah ada. Baru lama ini udah kita bikin gitu. Kemarin barusan launching nih. Oh, berarti nanti teman-teman di sini bisa langsung ke musola ya buat ngecek mading itu ya. Oke. Untuk pertanyaan selanjutnya ke Hanif. Ada nggak sih cara Departemen Kesla menjaga inventari yang berada di dalam sekret atau di musola? Oke, cara Departemen Kesla untuk menjaga inventaris yang ada di musola dan di sekret, yang pertama adalah pencatatan barang-barang yang ada di musola dan kesekretariatan, dicatat dan membuat daftar inventaris, memperbarui inventaris yang baru masuk ataupun yang sudah tidak ada, terus menyimpan inventaris yang ada di tempat yang aman. Selanjutnya pemeriksaan berkala dan merawat inventaris tersebut. Kalau misalkan ada di donatur dari umum ataupun dari kawan-kawan posi yang ingin mendonaturkan sebagai rezekinya untuk inventaris posi gitu, itu bisa menghubungi lewat mana tuh kalau misalnya untuk Kesla gitu? Untuk kawan-kawan yang ingin mendonasikan barang-barangnya, bisa menghubungi melalui WA saya atau ada tuh kawan saya yang mau katanya donaturnya banyak tuh, namanya Haikal. Terus itu pertanyaan selanjutnya itu untuk ke Nikmah. Kan tadi kan udah dijelasin tuh ada program unggulan dari Kesla itu sendiri tuh. Gimana sih cara Departemen Kesla mengelola agar relevan dan berdampak positif bagi anggota POSI dan mahasiswa khususnya Fakultas Hukum Unila? Kalau mading itu kita kan supaya relevan nih, nyampe ke kita jadi tuh ngikutin perkembangan zaman gitu. Gimana caranya supaya mading ini nggak jadi suatu hal yang kuno gitu. Gimana caranya mading ini jadi suatu inovasi yang baru. Untuk mading itu sendiri kita punya akun
namanya akun Manifest. Jadi tuh mandinya terhubung sama akun Manifest. Mungkin sebelumnya tuh kan kayaknya belum pernah tuh ada orang bikin mandi nyambungnya ke akun Manifest gitu. Karena ini juga sebenarnya idenya agak lain juga sih, baru pikiran gitu. Cuman kayak gak ada salahnya kalau misalnya kita coba. Untuk gimana kedepannya, apakah itu efektif atau enggak, kita belum tahu karena ini baru mulai. Cuman kan kita juga nggak bisa mutusin, jangan dulu pesimis gitu. Jadi ya kita coba dulu gitu. Semoga aja apa yang kita mulai ini bisa memberi dampak yang positif gitu buat teman-teman dan mahasiswi hukum khususnya. Nih misalkan ada mahasiswa Fakultas Hukum Unila ingin bertanya seputar misal posi atau seputar yang ingin menanyakan tentang hal-hal berbau Islam gitu lah. Itu tuh langkah untuk menanyakannya melalui Manifest itu, akun Manifest itu, atau melalui mading itu, kayak misalnya taruh kertas ataupun apa gitu. Ada nggak caranya? Kalau untuk memberikan pertanyaan tuh gampang, caranya tinggal kunjungin aja akun Manifest kita ke IG, terus langsung DM aja gitu. Karena kalau misalnya memang mau lewat mading kayaknya bakal susah gitu. Jadi better ini aja DM gitu, supaya kita juga kan bisa ngobrol-ngobrol gitu. Langsung pertanyaan untuk kalian dua nih. Selama di Departemen Kesla, ada nggak sih tantangan yang dihadapi selama menjalankan kegiatannya? Ada nggak tantangan terbesar kalian ataupun tantangan yang sempat bikin kalian kayak pusing ataupun apa gitu? Ada nggak? Mungkin bisa dijawab dari Hanif dulu mungkin. Oke, untuk tantangan yang paling utama sih biasanya para staff yang mungkin susah untuk hadir ke kegiatan gitu. Oke, dari mungkin ke Nikmah ditambahin tadi tantangannya apa aja tuh selama di Kesla? Tantangan ya, mungkin ya benar tadi yang disampaikan sama Azhar. Pertama itu kan kurangnya partisipan. Jadi kayak mungkin nggak usah ngomongin yang eksternal ya, yang internal aja kan kayak staff gitu, atau mungkin sesama pimpinan gitu, masih ada yang susah diajak ikut kegiatan gitu. Walaupun mungkin beberapa di antara kita tuh ada yang masalah problemnya tuh karena ada kegiatan lain dan lain sebagainya gitu. Cuman kalau selain dari kurangnya partisipan, mungkin untuk yang lainnya belum ada sih, karena ya itu tadi kayaknya cuma terfokus di situ aja gitu, karena masalahnya emang di situ. Oke, karena kita barusan bicara tentang tantangan nih, kita langsung bicara tentang solusi dan strategi dari kalian berdua nih. Ada nggak strategi dan solusi untuk menghadapi tantangan yang tadi disebutin? Mungkin dari Hanif. Mungkin solusinya dengan kita merangkul para staff agar bisa mengikuti kegiatan ini dan terus menanyakan kabar mereka kenapa bisa hadir atau dan lain sebagainya. Mungkin itu sih solusinya. Jadi kita ini ya tetap nanya kabar, tetap peduli sama mereka gitu. Kalau dari Nikmah gimana? Ya sama sih sama yang disampaikan sama Azhar tadi, cuma mungkin untuk tambahan itu mungkin bisa kita bantu dengan menanamkan ke diri mereka bahwasannya apa sih esensi dari ikut kegiatan ini gitu, apa sih kayak menyadarkan kembali gitu apa sih tujuan awal mereka tuh bergabung sama FOSI gitu. Setelah kan kalian kan berarti kan udah menerapkan strategi tersebut ya, masih ada nggak sih staff-staff yang masih gitu susah diajak ataupun masih abai, masih apatis atau lain sebagainya? Masih ada nggak kira-kira? Masih ada sih yang staf kami yang susah ikut. Kebetulan juga staf kami yang satu-satunya di departemen ini semester ini juga dia sedang cuti. Jadi kita nggak ada di staf departemen lain untuk kegiatan gitu. Dia nggak pernah, jarang hadir. Bahkan cuma satu kali sih ingat saya. Apa tuh? Acara apa? Cuman dia pernah bersih salah satu kali. Itu sih mungkin ya. Kalau dari Nikmah gimana? Iya benar, untuk ya pada kenyataannya sekarang memang masih ada staf yang susah diajak dihubungi gitu. Cuman kan kita berusaha buat husnuzon aja gitu kan, kita nggak tahu gitu, mungkin mereka ada alasan kenapa mereka belum bisa aktif gitu. Cuman ya jangan berhenti untuk dirangkul aja sih, seperti ini aja. Tapi masih respon kalau misalnya di grup Kesla gitu, di tag ataupun diajak ngobrol, dia respon? Respon kalau dia dicapin dia respon. Cuman karena dia cuti semester ini kurang aktif di ininya, jadi nggak pernah ke kampus.
Nih, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ada nggak sih harapan untuk perkembangan Departemen Kesla ke depannya dari teman-teman Kesla, khususnya dari Hanif dan Nikmah? Mungkin dimulai dari Nikmah dulu. Harapan ke depannya ya? Harapan ke depan. Ya untuk harapan jelas kita mengharapkan yang terbaik ya, karena Kesla ini juga merupakan departemen yang baru, jadi harapannya juga kita bisa memberi inovasi yang baru, terutama untuk posisi FH gitu. Kita ingin menghadirkan suatu hal yang baru untuk apa ya, bisa mendatangkan manfaat yang lebih luas lagi gitu buat teman-teman semua gitu. Insya Allah. Kalau dari Hanif gimana? Nah, mungkin dari saya harapannya untuk para staff mungkin ya. Semoga kedepannya bisa lebih aktif lagi, bisa terus mengikuti kegiatan Kesla dan ya intinya dapat aktif di berpartisipasi lagi. Oke, mungkin kita pertanyaan terakhir ini ya. Ada nggak sih pesan yang ingin disampaikan kepada seluruh anggota Departemen Kesla dan seluruh anggota POSI? Bebas mau pimpinan ataupun staff-staffnya, kita ada nggak pesan disampaikan? Oke, pesan-pesan untuk para Mungkin ke Bang Haikal yang mau jadi donatur ya. siap Bang Haikal. Untuk pesannya pada pimpinan dan para staf UKM FOSI FH Unila ini, yang pertama terima kasih untuk kalian yang sudah selama ini sudah mengikuti kegiatan yang ada di Departemen Kesla ini, yang sudah meramaikan, sudah membantu semuanya. Dan harapannya untuk para staf yang masih belum bisa Hadir. belum bisa hadir, belum bisa terlalu aktif, semoga kedepannya kalian bisa lebih aktif lagi di UKM ini. Dan untuk UKM FOSI FH Unila juga tentunya semoga kedepannya UKM ini bisa menyebarkan syiar-syiar Islam di fakultas ini, bisa memberikan dampak positif pada fakultas hukum ini. Mungkin sekian dari saya. Selanjutnya dari Nikmah gimana? Ya, mungkin untuk pesan yang pertama yaitu ya sama tadi yang disampaikan Azhar. Makasih buat teman-teman staff maupun staf Departemen Kesla ataupun staf yang lain gitu, sama pimpinan juga gitu. Makasih karena kalian sama ini udah ngeluangin waktu, ngeluangin tenaga untuk bantu kita gitu. Ya gak cuma bantu kita sih, walaupun ya saling membantu gitu. Mungkin untuk pesan yang seterusnya ya semangat ke depannya, semoga kita semua tuh bisa jadi lebih baik lagi. Belajar dari pengalaman yang telah berlalu, dan jangan lupa untuk berdamai sama diri sendiri gitu, karena kita nggak bakal bisa buat perubahan kalau kita belum bisa nerima hal yang udah terjadi di masa lalu. Mungkin ada nggak pesan yang ingin disampaikan ke Bang Haikal sebagai donatur tetap Kesla nih? Boleh disampaikan di sini. Pada Bang Haikal, semoga bisa terus memberikan donatur untuk UKM FOSI. Masya Allah. Dan Nikmah gimana? Ada nggak yang disampaikan? Udah diwakilin. Oke teman-teman semua, sampai sini aja Fokes kita ketemu lagi di Fokes selanjutnya. Kita ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada Departemen Kesla pada hari ini telah mengisi ngobrol santai kita, telah mengisi sharing-sharing dengan kita semua. Terima kasih banyak Hanif, terima kasih banyak Imah. Kita akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 1, 2, 3, Fokes.